orang menghukum itu betulkah karena mendidik atau karena memang nafsu? Nafsu ya. Memang melampiaskan kemarahan kah atau memang ada niat mendidik? Mohon maaf ya, kadang kita lebih banyak memarahi itu karena memang nafsu, memukul karena memang sudah meluapkan amarah, bukan dalam rangka mendidik tadi. Dan ya seperti itu. Cuma itu untuk anak-anak ya. Kalau sudah dewasa, sudah akil baligh, maka kalau itu pelanggaran ya tentu perlu disikapi lebih keras. Makanya Rasulullah katakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Pukul anak kalian kalau meninggalkan sholat saat usia 10 tahun. 10 tahun itu belum balik, itu pas sudah keras untuk perkara-perkara yang wajib. Jadi memang harus begitu orang tua itu. Adapun kalau pelanggarannya itu pelanggaran ada hudud atau jinayat, misalnya berzina atau misalnya anak itu mencederai atau melukai orang lain, ini kan sebetulnya dalam hukum Islam ada ya hukumannya. Maka hukuman kalau mau menjalankan hukuman Islam itu ya bukan haknya si ayah, tapi ya itu ke negara, urusannya ke negara. Untuk saat ini terus bagaimana? Anak berzina misalnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari musibah itu. Kalau anak berzina ya saat ini tidak bisa kita tegakkan hukum sebagaimana hukum syariat. Yang kalau masih belum menikah dicambuk 100 kali, ditontonkan di depan umum. Nggak bisa begitu. Karena itu bukan wewenang kita sebagai rakyat, itu wewenang negara. Sehingga kalau negara yang menghukum ya sudah. Tapi itu pun ada pembuktiannya, dan pembuktiannya sepertinya susah. Ya, sehingga kalau tidak ada terpenuhi pembuktian itu lebih baik ya disimpanlah aib itu, jangan kemudian dikeluarkan, disebar di masyarakat, dinasihati dengan baik-baik. Nah, terkait hal ini ada memang kisah bagaimana Sayyidina Umar itu pernah menghukum putranya. Bahkan dalam kisah yang lain itu sampai meninggal. Itu jadi ada kanat imro'ah tadkhulu ala ali Umar au manzili Umar. Ada seorang perempuan itu masuk ke keluarga Umar atau rumahnya Umar. Wa ma'aha sobiyun, membawa anak bayi. Kemudian bertanya, man zas sobi ma'ak, siapa ini anak bersama engkau ini? Maka dia mengatakan, huwa ibnuk, ini adalah anak engkau. Ya, ini anak dari putranya Umar. Ya. Kemudian Umar mengutus orang untuk mendapati putranya tadi, diambili. Kemudian mengatakan, pukul itu, dicilid. Kemudian Umar memukulnya 50 kali, kemudian Ali memukulnya 50 kali. Kemudian anaknya mengatakan, ya abati kotal tani, wahai bapakku, engkau ini telah membunuhku, mencelakakanku. Maka kemudian abahnya mengatakan, bapaknya mengatakan, idza laqita rabbak azza wa jalla fa akhbirhu anna abaka yuqimul hudud. Kalau nanti kamu mati ketemu Tuhan engkau, katakan kepada Tuhan engkau, yakni Allah azza wa jalla, bahwasanya bapak engkau telah menegakkan hudud. Ini banyak versinya cerita ini ya. Tetapi ini kata Imam Ibnul Jauzi masuk di dalam cerita palsu. Hadis ini maudhu kata beliau di dalam kitab Al-Maudhu'at. Begitu juga kata Imam As-Suyuti, ini adalah hadis maudhu. Ya. Sehingga nggak bisa kita jadikan hujah untuk hukum.
Nah, di kitab yang kita baca ini kata musonif atau penulisnya itu memang riwayat-riwayatnya sudah beliau teliti. Jadi yang masih bisa dipakai sehingga cerita ini tidak dimasukkan ya. Seperti itu. Walaupun cerita lain itu sebetulnya ya kalau mau diteliti masih terbuka peluang sih untuk diperdebatkan seperti cerita-cerita tadi itu. Tapi untuk memotivasi masih bisa insya Allah begitu. Sehingga kesimpulannya apa? Kalau memang itu hudud ya pelanggaran hak-hak Allah Ta'ala, orang tua ya jangan kemudian menghukum sendiri anaknya. Tapi kasih nasihat.